Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wah, nampaknya kader PKS sudah membuat oret-oretan begitu kan ya, membawa nama Anies Baswedan. Ya, satu sisi tidak kehilangan Anies Baswedan dan pendukung-pendukungnya, satu sisi mereka menceritakan situasi dan kondisi di tubuh PKS. Wow. Apakah sedih ya ditinggal oleh Anies Baswedan? Apakah PKS ini tidak rugi ya ditinggal oleh Anies Baswedan? Atau memang tersandra atau bagaimana begitu kan ya? Kemarin kalau kalau dari petinggi-petinggi PKS mengatakan bahwa ya mendukung Anies Baswedan itu sangat rugi sekali begitu kan, kabarnya begitu. Tapi nggak tahu apakah ini ucapan benar atau tidak. Yang kedua adalah ya sekarang ini petinggi-petinggi PKS mulai memberikan memberikan statement yang baik-baik kepada Anies Baswedan begitu kan. Ada apa di situ begitu? Coba kita bayangkan. Kita lihat saja dan kita baca. Ini salah satu saya kutip dari Tifatul Sembiring. Maaf bang, saya kutip ya, biar masyarakat ini tahu bang ya. Coba kita baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Twips Budiman, berikut pandangan saya terhadap Pak Anies Baswedan. Nah, kalau sekarang, kemarin bagaimana? Ya, mengusung Anies Baswedan, rugilah. Terus kemudian ditinggal Anies Baswedan, nggak apa-apa. PKS tidak tergantung kepada orang lain. Atau komentar-komentar netizen mengatakan bahwa PKS tidak tersandra kekuasaan lah. Ya, kalau Anies Baswedan membuat partai baru silakan lah. Coba kita baca. Ini saya agak meresapi begitu kan ya. Poin-poin yang kemudian Anies Baswedan masih dibawa-bawa di situ. Satu, sampai saat ini saya masih husnuzan ya dan positive thinking terhadap Pak Anies. Tidak terpengaruh oleh para buzzer dan provokator ini. Siapa begitu yang menjadi buzzer, siapa yang menjadi provokator. Kan begitu logikanya begitu kan ya. Satu ya. Yang kedua, Pak Anies dalam pandangan saya open-minded ya, cerdas, enak diajak diskusi, beberapa kali dialog dengan beliau terasa nyambung. Nah, mulai cuci tangan deh begitu kan. Mulai cuci tangan begitu, mulai menyanjung Anies Baswedan. Kalau kemarin bilangnya rugi mendukung Pak Anies. Ini gimana begitu kan? Ya kita lihat saja ya. Kita lihat saja kader-kader PKS yang sudah berkomentar sana sini begitu kan. Coba kita baca ini. 3 ya, disuruh ya PKS menjelang pemilu kemarin, saya termasuk ya pendukung keras PKS untuk dicalonkan. Udahlah bang, jangan ketinggian lo mujinya begitu kan. Masyarakat Indonesia sudah tahu kok, pendukung Anies Baswedan sudah tahu. Saya ikut terlibat menggalang beberapa provinsi, menggalang di beberapa provinsi, mengkoordinasikan kader-kader dan pengurus ya, keluar biaya pribadi cukup besar dan ikut membersamai beliau ketika kampanye di Medan dan Deli Serdang Sumatera Utara. Sudah mulai diungkit bagaimana kiprahnya mereka begitu kan. Saya tidak sependapat dengan frase suatu podcast jika PKS meninggalkan Anies maka bla 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 bla. Ya kita tunggu saja. Karena kita lihat sekarang ini bahwa ya PKS begitu kan ya, karena 10 tahun menjadi oposisi dan sekarang kan sudah masuk ke koalisi begitu kan. Kita tunggu saja bagaimana dari pendukung-pendukung itu. Kedua, ya keenam. Sebenarnya tidak ada yang meninggalkan dan tidak ada yang ditinggalkan. PKS tidak meninggalkan Anies dan khususnya Pak Anies juga tidak meninggalkan PKS. Meskipun Pak Anies memang bukan kader atau pengurus PKS. 7. Memang di satu partai DKJ Jakarta 2024 ini PKS tidak mencalonkan Anies. Tapi ini bukan ya soal tinggal meninggalkan. Ini hanya soal satu pilkada saja. Ada 400 pilkada yang diurus PKS. Ya, ada 400 pilkada yang diurus PKS. Termasuk Bobby. Ya kan? Termasuk Bobby di situ begitu. Ya, oke. Tidak ada masalah ya. Pada tahun 2017, PKS mengusung Pak Anies Baswedan sebagai cagup di DKI Jakarta. Bahkan dari formasi calon sebelumnya,
Cagup Sandiaga Uno dan Cagup Dr. Mardhani Alisera, Mardhani kami minta mundur untuk menyandingi Anies Baswedan dengan Sandiaga Uno. Alhamdulillah menang. Ya, karena pada waktu itu elektabilitasnya Mardhani Alisera ya, siapa mereka begitu kan? Elektabilitasnya kecil. Sangat kecil, Bos. Ini sangat kecil sekali begitu ya. Coba kita lanjutkan. Sebagai catatan dalam Pilgub DKI 2024, yang awal pertama kali pula mengumumkan Cagup Anies Baswedan adalah PKS. Yang disandingkan dengan Dr. Muhammad Sohibul Iman PKS ini terjadi sebelum turunnya keputusan MK 60 ya, masih dengan syarat 20%, namun tidak tercapai kesepakatan. Iya, karena politik dari PKS terburu-buru begitu kan. Coba main di detik-detik akhir ini kan bagus ya. Ini kan kalau yang menjadi tawar-menawar di situ adalah kemudian PKS ditarik wakil oleh Kim Plus, kenapa langsung mau di jauh-jauh hari? Kan begitu logikanya. Coba kita baca ya. Tidak sepakat dalam ranah politik itu hal yang biasa saja, bukan berarti ya telah terjadi kiamat kubro. Lalu kita cerai telak 3 ya, sepakat kita lanjut, kalau tidak ya monggo cari jalan yang lain. Oke, tidak ada masalah. Nah, tentu PKS juga merasa alternatif, nggak mungkin diam dan jomblo sendiri begitu aja. Nah, sudah mulai mengukikan apa yang sebenarnya begitu kan. Disinilah ketemu dengan Ridwan Kamil. Perundingan sepakat mengusung Ridwan Kamil Cagup dari Golkar dan Dr. Suswono sebagai Cagup dari PKS. Ya, Ridwan Kamil bagi PKS bukan orang baru. Pada 2013 lalu PKS pernah mengusung Ridwan Kamil ya, mengendet almarhum Pilkada Kota Bandung dan menang. Ya, tapi kan lihat saja begitu kan. Apakah Ridwan Kamil punya dampak kepada PKS di Bandung? Ini kita baca. Setelah perundingan dan kesepakatan matang-matang serta tanda tangani, tiba-tiba turunlah keputusan Mahkamah Konstitusi. Syarat mengusung Cakada turun jadi 7,7%. Pertanyaannya, akankah PKS memutuskan kesepakatan dengan RK dan kembali mencalonkan Anies? Ini menjadi diskusi dan pembahasan yang sangat panjang di PKS. Satu sisi kita sudah ada kesepakatan dengan RK, pada sisi lain ada peluang untuk maju 7,5% dengan Anies. Bahkan PKS pun bisa maju sendirian. Hasil coro yang berlandasan juga kepada dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah ternyata tidak boleh memutuskan perjanjian yang sudah disepakati. Wah, sudah membawa Al-Quran dengan dalil-dalilnya. Inilah hebatnya PKS ya. Tapi masyarakat tetap tidak percaya di situ begitu kan ya. Kenapa ya? Itulah pada kenyataannya begitu. Nih kita lihat saja. Namun perjalanan dan perjuangan ini sebenarnya belum berakhir. Saya berharap dan optimis ya, kalau kita belum bisa bekerja sama dengan Pak Anies dalam Pilkada DKI ini, mungkin ada peluang di pilkada-pilkada lain atau bahkan di level yang lebih tinggi. Nggak ada, sudah nggak ada di situ begitu kan ya. Bahkan jadi maaf, dalam pertimbangan PKS tidak ada istilah jegal menjegal. Dan sebagaimana disampaikan oleh Wakil Ketua Majelis Syuro Hidayat Nur Wahid, PKS itu merdeka, tidak tersandra oleh apapun. Pertandingan pilkada ini hanya bersifat taktis, bukan ideologis. Sekian, semoga bisa dimaklumi. Wallahu alam ya bisawab. Ya, inilah curhatan dari kader-kader PKS. Tapi kita lihat saja ya nantinya apakah tetap membawa nama Anies Baswedan dalam dalam PKS ini begitu atau tidak begitu kan ya. Makanya dengan adanya seperti ini, pendukung-pendukungnya mungkin sudah banyak kecewa di situ begitu ya, yang awal 2014 berjuang sana sini begitu kan, dengan dengan 2019 begitu. Artinya kan di sini kan bukan soal Anies Baswedan sebenarnya. Ya, pendukung-pendukung Anies Baswedan di situ bercerita, banyak yang bercerita kepada saya adalah pemilih PKS. Ini bukan soal Anies Baswedan, tapi dua hal. Kenapa PKS mengusung Bobi pada waktu itu begitu kan? Ya, Edi Rahmayadi menjadi ketua tim pemenangan Anies Baswedan, malah mendukung Bobi, memberikan leluasa yang kemudian dia kritik begitu kan? Coba kita semuanya dulu ya, kader-kader, saya kira sebagian kader-kader PKS mengkritik bagaimana jalannya demokrasi di kepemimpinan seorang Jokowi, termasuk dinasti politik ya, termasuk saya mengkritik itu karena saya ikut pada PKS ya.
Jadi artinya apa? Artinya sekarang kalau mereka bergabung begitu, lantas bagaimana yang saya dulu mengkritik seorang Jokowi? Kenapa tidak dari dulu saja gabungnya? Kan begitu logikanya. Logikanya kenapa tidak dari dulu? 2019 ikut Jokowi saja. Biar masyarakat tahu ikut ke Jokowi semua. Kan begitu, bos. Jadi inilah politik yang ada begitu. Coba kita baca komentar dari netizen ya. Iya, benar-benar ya. Iya benar. Anies mah udah baca buku sambil ngemil. Urusan selanjutnya kita dan PKS. Nah, itu aku juga menyampaikan hal itu. Pak Anies seolah-olah jadi kambing hitam. Ya. Kita lihat saja nanti begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.